untuk beberapa guru atau tenaga pendidik itu mereka belum sampai memikirkan untuk memberikan pembelajaran melalui media-media tersebut. Jadi dari hal tersebut, Salsabila pada bukunya tahun 2021 di tengah pandemi COVID ini, guru harus tetap melaksanakan salah satu tugasnya itu mengembangkan karakteristik peserta didik. Dengan adanya kebijakan dari Kemendikbud, guru harus memutar otak lagi. Berarti dari kata-kata itu kita sudah bisa memahami bahwasanya guru ketika masa sebelum COVID pandemi mereka belum terlalu banyak menggunakan teknologi. Jadi artinya perkembangan teknologi sebelum pandemi itu belum memiliki perkembangan yang cukup luas. Hal tersebut terlihat pada penjelasan buku Salsabila yang ia mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan dari Kemendikbud, guru harus memutar otak lagi. Nah, dari kata memutar otak lagi itu kita sudah bisa memahami bahwasanya perkembangan teknologi ketika sebelum pandemi COVID-19, sebuah perkembangan teknologi itu belum terlalu pesat sekali. Nah, sekarang kita berlanjut next. Sekarang kita ke poin setelah COVID-19. Setelah COVID-19, mohon maaf ini typo. Jadi tidak menjadi rahasia umum lagi bahwasanya ketika COVID-19 kita belajar melalui daring. Ya. Jadi sesuai dengan kebijakan Kemendikbud tentang penguatan karakter strategi dan diterapkan dalam pembelajaran, ketika COVID adalah menerapkan pembelajaran daring. Jadi Kemendikbud itu mengarahkan ketika terjadinya pandemi COVID-19, mereka mengarahkan untuk memutar otak guru tadi, dalam artian mengajak guru itu untuk mengembangkan pikirannya, untuk mencari solusi bagaimana caranya kita sebagai guru memberikan sebuah materi itu dengan meninggalkan kewajiban atau tanggung jawab kita untuk membentuk karakter peserta didik itu tadi, ialah dengan melakukan pembelajaran daring. Nah, di awal COVID itulah terjadilah pembelajaran daring, maka daripada itu semua pendidik itu diharuskan untuk melek yang namanya teknologi. Ketika guru diwajibkan untuk melek teknologi, mereka akan terus-menerus belajar. Nah, dalam artian belajar di sini bukan hanya belajar untuk membuat PowerPoint saja, tetapi ketika COVID-19 itu sudah banyak sekali yang namanya media pembelajaran yang tentunya mungkin kita tidak mengetahui media apa itu. Nah, terjadinya COVID-19 ini mulailah terbuka wawasan kita tentang beberapa media yang tidak kita ketahui sebelumnya, seperti contoh Canva. Dulu kita tidak tahu kalau Canva itu bisa kita gunakan untuk membuat PowerPoint, atau kita tidak tahu bahwa bukan tidak tahu, belum terpikir untuk menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran yang bisa